prinsip dasar hukum itu kan kayak gini tuh Mbak. Jadi segala sesuatu itu harus ada payung hukumnya kan. Kalau Oh tidak ada iya. payung hukum, wajib diberikan payung hukum kayak gitu toh. Nah, dalam hal untuk memberikan payung regulasi ini biasanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu lamban. Nah, sehingga kemudian ketika kemudian mereka tidak mempunyai cukup ya regulasi, ya muncul kekhawatiran macam-macam, termasuk juga kecurigaan macam-macam kayak gitu kan. Sehingga kemudian ketika pemerintah desa memberikan payung hukum itu seolah-olah itu menyalahi aturan. Kemudian di atasnya tidak ada loh. Kalau di atasnya itu tidak ada peraturan bupati, tidak ada peraturan pemerintah gitu ya. Mestinya dia tidak bisa nyalah kalau tidak punya aturan kok gitu kan. Bukan hanya tidak punya visi atau tidak punya imaj pusat gitu ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau di banyak level birokrasi ya. Kita itu punya kebijakan, punya kewenangan, ya, punya anggaran, punya sumber daya dan sebagainya. Tetapi kita tidak punya imajinasi. Sehingga kemudian alokasi sumber daya, alokasi kewenangan maupun alokasi anggaran itu tidak kemudian digunakan untuk mencari breakthrough gitu ya, semacam terobosan untuk mensiasati situasi yang tidak mudah ini. Ini gambaran kemarin ya, bagaimana kemudian kita hari bisa kita tahan selama mungkin di desa dengan mekanisme itu pengelolaan subsidi oleh Badan Usaha Milik Desa. Jadi waktu itu di awal-awal pandemi kan kita melakukan pemetaan berdasarkan 7 aspek ini, Mbak. Jadi ada yang berdasarkan jenis pekerjaan, besaran dan jenis pendapatan, pola konsumsi, kepemilikan jaminan sosial, kepemilikan aset, kepemilikan dana cadangan, dan keberadaan kelompok rentan. Dari sana kemudian kita tahu bahwa ada sekitar 6 ribuan keluarga di Pangurajo yang berada dalam kondisi yang sangat rentan dan rentan. Tetapi masih ada sekitar 1.800-an yang tidak rentan. Sehingga kemudian untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di 1.800-an yang relatif tidak terdampak oleh pandemi itu, kemudian kita fasilitasi, kita jembatani dengan satu platform e-commerce untuk mempertemukan sebagian warga desa yang punya barang persediaan dengan sebagian warga desa lain yang punya duit gitu. Sehingga kemudian ini kira-kira model bisnis lah gitu ya. Sehingga kemudian dan ini kemudian menjadi aplikasi pendukung untuk BLT dana desa, penyaluran BLT dana desa secara langsung. Ini gambaran kalau kemudian BLT yang BPNT, terus kemudian BPN, ada PKH, ada BST, termasuk BLT dana desa itu ada sekitar 12,7 miliar itu didistribusikan oleh BUMDes, dan kemudian BUMDes diwajibkan hanya memanfaatkan barang-barang yang diproduksi oleh warga desa setempat. Itu bisa dibayangkan ini perputarannya bisa 3-4 kali lipat. Jadi ini menjadi gambaran gitu. Kalau misalnya kemudian ada kepercayaan, negara itu percaya dengan desa itu mampu kok. Jadi bagaimana kemudian intervensi pemerintah daerah, intervensi pemerintah pusat terhadap arah kebijakan yang menjadi rumusan warga desa hasil dari musyawarah itu kemudian bisa dianulir tanpa sopan santun kadang-kadang. Jadi tiba-tiba ya udah dibatalkan gitu aja. Ini kuasa desa ya, kuasa rakyat gitu kan, yang kemudian dianulir tanpa babi bu gitu, tanpa sopan santun gitu. Itu menggambarkan bagaimana kemudian ya negara belum sepenuhnya percaya terhadap desa. Satu itu. Yang kedua terkait dengan program titipan, ya, program-program titipan. Jadi memang kalau itu pekerjaan dititipkan ke desa, Mbak, kalau penghasilan jangan sampai kemudian desa dapat, gitulah kira-kira gitu.
Nah, ya dalam kasus stunting, dalam kasus ketahanan pangan, dalam kasus apa? Itu yang kemudian itu program-program apa teknokratis yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah itu kemudian ya sama dititipkan, dimasukkan kayak gitu, kan? Artinya kan sebenarnya kan sudah ada dana desa, gunakan aja dana desa itu untuk jalankan dan sebagainya semacam itu. Tapi kemudian ketika ada model-model semacam ini, itu tidak kemudian juga ya responnya sangat lamban. Bahkan kemudian saya itu agak punya pengalaman yang cukup buruk ya terkait dengan inisiasi bagaimana kemudian BLT dana desa itu kita salurkan secara non tunai gitu ya. Terus kemudian menunjuk BUMDes sebagai mitra pemerintah desa untuk mendistribusikan BLT dana desa gitu ya. Itu dirapatkan di level sekda gitu kan, inspektorat sampai nunjuk dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kamu itu tidak punya aturan kok nyalahkan saya gitu. Nah kalau pemerintah daerah punya aturan, monggo disalahkan. Kalau tidak punya aturan kok menyalahkannya, buat dulu aturannya. Ini kan barang-barang. Jadi apa ya, memang wilayahnya abu-abu, artinya sangat-sangat tergantung dari kemampuan kita untuk melakukan negosiasi. Nah, itu menggambarkan dalam situasi Panggung Harjo yang semacam ini ya Mbak, dengan ya tahadus binikmah ya, tidak menyombongkan diri dan lain sebagainya. Itu saja masih kemudian dikriminalisasi, bukan dikriminalisasi, dicurigai macam-macam kayak gitu ya. Oleh pemerintah daerah yang setiap hari itu mereka tahu betul dinamika yang ada di Panggung Harjo seperti apa. Itu aja masih ditunjuk-tunjuk. Jadi cuding tangan terus. Aduh jangkrik aku.